Kalau eskalasi perang Iran dan Israel ini makin membesar, Iran nggak mau damai dan terus meluncurkan rudal-rudal balistiknya, Indonesia siap nggak sih menghadapi perang dunia ketiga yang bakalan datang? Ini bukan soal Indonesia terus mengangkat senjata ya, karena kalau Indonesia ini harus mengangkat senjata untuk perang dunia ketiga ya sudah bisa dipastikan kalau Indonesia ini bakalan kalah ya. Karena faktanya negara kepulauan itu sangat tidak cocok sebagai tempat medan perang. Sejarah akan diulang ya, dan Indonesia ini akan direbut pulaunya ini satu persatu. Dan tiap pulau ini yang sudah direbut bisa dijadikan base musuh untuk nyerang pulau-pulau lainnya. So ya, kalau kamu dengar di sosial media, TikTok atau Instagram, itu bahwa ada orang yang ngomong bahwa Indonesia juga punya Iron Dome loh. Ini faktanya itu hoax ya. Faktanya kita nggak punya. Dan Iron Dome itu adalah strategi paling buruk ya buat Indonesia yang negaranya itu kepulauan. Pulaunya tuh terlalu banyak Pak, dan laut kita tuh luas. Jadi udah pasti Iron Dome ini nggak cocok ya buat Indonesia ya. Mungkin lebih cocok buat negara yang pulaunya banyak, lautnya luas ya, kapal-kapal perang. Tapi kan Indonesia nggak punya kapal perang banyak ya. So apa sih yang dimaksud dengan Pak Prabowo bahwa Indonesia ini sekarang sudah siap perang? Nah, maksud dari Pak Prabowo ini adalah membuat Indonesia ini menjadi negara non-blok. Kan dari dulu kita udah negara non-blok Bang. Ya, ini jelas kamu ketinggalan beritanya ya. Karena sebelumnya Indonesia ini salah langkah ya, dengan Indonesia itu malah masuk ke negara-negara BRICS. Dimana saat ini anggotanya dari BRICS sendiri bisa dibilang itu udah terpecah belah ya. Dari perang India versus Pakistan kemarin, nah ini kita udah tahu ya. Kalau Cina itu bela banget Pakistan. Buktinya pesawat Cina yang dipakai oleh Pakistan ini kan menumbangkan pesawat Rafale milik India. Nah, ini bisa menimbulkan konflik nih antara Cina dengan India. Meskipun masalahnya tuh bukan secara langsung ya. Dan dengan masuknya Indonesia ke grup BRICS, ini bisa dibilang Indonesia tuh nggak netral lagi. Dan gimana nih caranya Pak Prabowo ini buat netralin lagi? Ya mungkin ini strategi milik Pak Prabowo sendiri ya, yaitu pura-pura bego. Indonesia datang untuk negosiasi ke Amerika Serikat untuk masalah perang tarif. Padahal ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini nggak bisa dibilang gede ya, karena pada faktanya ya paling gede Indonesia tuh ekspornya ke Cina. Tapi ya Indonesia tetap berangkat ke sana kan. Dan ya seperti yang kalian tahu sendiri ya, setelah Indonesia datang ke Amerika Serikat, kan delegasi yang datang ke sana pulang-pulang ini kan malah bawa berita buruk ya. Yang ada malah tarifnya diperbesar. Dan tim yang didelegasikan ke sana itu kan dihujat seluruh Indonesia ya, karena dianggap nggak mampu untuk negosiasi. Ya tapi kita sadar nggak sih bahwa strategi pura-pura begonya ala-ala Prabowo ini bukan suatu kecerobohan, ini benar-benar strategi. Dimana setelah diberlakukan perang tarif ke seluruh negara, banyak negara tuh yang berbondong-bondong ngemis ke Amerika Serikat di saat itu juga. Sementara Indonesia ini lagi nyantai Pak, malah 7 hari berikutnya ya kurang lebihnya itu baru ke Amerika Serikat. Nah, sepanjang seminggu itu Indonesia ngapain? Ya, mungkin atur strategi itu. Dan kalau kalian lihat ya, Donald Trump itu permintaannya konyol ke Indonesia. Donald Trump merasa QRIS itu terlalu powerful dan minta visa dipakai di Indonesia. Ya ini syarat konyol ya dari Amerika Serikat. Karena bisa jadi tuh Indonesia tuh sebenarnya bukan menjadi negara yang prioritas atau menjadi sasaran utama dari perang tarif oleh Amerika Serikat. Mungkin Donald Trump cukup kaget ya. Ini ada negara yang ucuk-ucuk dateng terus minta nego tarif. Dia bingung nih mau negosiasi apa nih sama Indonesia. Makanya perintah konyol dari Amerika Serikat ini keluar, di mana Amerika Serikat ini minta warga Indonesia pakai visa. Nah ini aneh tapi nyata ya. Jadi meskipun ditertawakan ya seluruh Indonesia, nyatanya strategi Prabowo dengan pura-pura bego ini berhasil loh. Yang ada sekarang di mana orang ribut-ribut perang, Indonesia itu dianggap sebagai negara yang aman loh. Bahwa Indonesia ini bukan negara yang ancaman. Indonesia bukan part of China, Indonesia bukan part of Rusia. Indonesia nggak ada musuh dan persenjataannya pun
bukan apa-apa. Istilahnya tuh gampang banget dijajah lah ya. Pertahanan nggak ada, serangan juga nggak ada. Padahal kalau negara kepulauan itu ya strategi paling bagus ya mirip seperti punyanya Iran dengan punya rudal-rudal balistik jarak jauh. Itu lebih bagus ketimbang Indonesia beli pesawat terbang yang cost afturnya aja mahal banget dan bandaranya tuh nggak terlalu banyak. Indonesia itu harusnya punya kapal-kapal perang, punya kapal-kapal induk yang bisa ngangkut pesawat terbang, ya, punya kapal perang yang bisa meluncurkan rudal-rudal balistik, harusnya di sana. Tapi ya kan Indonesia nggak punya itu. Artinya Indonesia bukan ancaman. Ya kalau kita inget ya di zamannya Pak Jokowi, Indonesia tuh termasuk negara yang kuat ya di mata internasional. Dimana pada waktu zamannya Pak Jokowi ya memang kita harus menjadi negara yang kuat. Image-nya ya yang kuat ya meskipun negaranya enggak. Tapi image-nya di mata internasional itu kita negara yang kuat. Salah satu negara yang bisa dipandang. Pada waktu itu tuh bagus ya. Tapi ketika perang zaman sekarang, aduh jangan deh. Strategi Pak Prabowo zaman sekarang itu lebih bagus, di mana membuat Indonesia itu tidak terlihat atau negara yang invisible, bukan apa-apa, nggak ada apa-apanya. Nah ini jauh lebih bagus ya keadaan perang seperti sekarang. Ya kalau rasa nasionalisme kalian yang tinggi merasa terganggu dengan Indonesia terlihat nggak ada apa-apanya di mata internasional zaman sekarang, ya bukankah menjadi survival yang hidup pada saat terakhir nanti pada saat perang itu lebih bagus nggak sih? Karena bisa jadi bule-bule asing ya mereka berdatangan cari aman ke Indonesia. Ya kalau kondisi ini terjadi perang antara blok barat dan blok timur dan bule-bule ini melarikan diri ke Indonesia untuk cari aman, buka usaha di sini, buka bisnis, buka pabrik karena Indonesia dianggap aman ya. Ya yang penting itu teman kamu yang suka banget teriak asing-asing ya. Orang-orang kayak gini nih gampar aja mulutnya gitu. Goblok kok ya dipelihara. Bule-bule yang berdatangan ke Indonesia ini sebenarnya versi mininya sudah ada ya, yaitu ada di Pulau Bali. Dan Pulau Bali ini sekarang hidup ya karena bule-bulenya di sana ini bikin usaha, bikin bisnis di Bali. Meskipun yang ngemis juga ada ya. Tapi standar hidup orang Bali sekarang ini sudah cukup membaik ya daripada zaman COVID kemarin. Kalau saya pribadi sih nggak masalah ya kalau itu menyebar ke seluruh Indonesia. Karena kondisi Indonesia sekarang itu yang dibutuhkan adalah investor. Yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang bisa bikin bisnis, yang bisa bikin usaha, yang akhirnya tuh menyerap tenaga kerja Indonesia. Jadi ini bukan soal nasionalisme lagi. Ini bukan soal tanah pribumi yang dibeli asing. Tapi ini soal keberlangsungan anak-anak kita nantinya ya, di mana mereka itu makin kesulitan dapat kerja. Investor nggak ada, ya buruh-buruhnya teriak-teriak demo minta naik gaji, ya kan? Pengusaha-pengusaha lokal ini malas banget ya. Udah di level malas banget bikin usaha di Indonesia. Mending bikin usahanya di Vietnam atau di Filipina. Ya kan gitu sekarang. So ya alasan apa kita itu menolak bule-bule yang nantinya akan datang untuk cari aman dan buka bisnis di Indonesia, bawa dolar ke Indonesia, ya ngapain kita tolak? Karena kalau kita melihat habitnya orang Indonesia, ya udah pasti itu akan ditolak, ya nggak sih? Makanya video ini keluar, setidaknya tuh memperbaiki mindset kalian yang ngawur gitu. Nah, agar kita dapat bule-bule yang berkualitas, bukan bule-bule pengemis ya, dari luar negeri, mungkin mereka udah miskin, datang ke Indonesia jadi orang kaya, ya kita nggak mau dapat bule yang kayak gitu, karena dia nggak bawa dolar. Ya harusnya pemerintah bikin regulasi ya, di mana ketika bule-bule yang bisa masuk bikin bisnis, bikin usaha di Indonesia, minimal mereka harus bawa uang sekian ratus ribu dolar dulu deh. Jadi ketika ke Indonesia, ini udah ada modal. Ketika ke Indonesia, sudah dipastikan bisa bayar gaji pegawai. Karena dia sudah siap rekening mengendap ratusan ribu dolar di rekeningnya. Ya nggak sih? Ya ratusan ribu dolar itu untuk buka bisnis menengah itu udah bisa lah ya. Nggak harus bisnis yang gede-gede banget, bisnis menengah aja yang setidaknya bisa
menelan puluhan atau ratusan pegawai lah ya, itu it's okay menurut saya ya. Yang penting rakyat Indonesia ini bisa dapat kerja dari kesulitan-kesulitan perang. Karena kita nggak bisa dipungkiri, sekarang aja cari kerja udah susah banget, apalagi ketika perang nanti meledak ya, World War III itu meledak, ya udah pasti pengangguran akan makin banyak dan inflasi itu makin membesar yang membuat tuh harga-harga pokok di Indonesia ini terbang ya. Jadi orang nanti pada nggak mampu tuh bayar beras pakai gajinya yang sekarang. So ya, boleh-boleh yang cari aman ini bisa menjadi salah satu solusi buat Indonesia. Jadi inget ya, jangan ditolak ya. Karena kalau ada orang yang nolak, yang teriak asing-asing, ini harus dikeplak kepalanya ya, biar bener itu otaknya itu. So, next video kita mau bahas nih soal bagaimana penambangan energi yang ada di Indonesia, seperti minyak, seperti batu bara, ternyata adalah life support Indonesia dan termasuk agenda Prabowo dalam ketahanan energi, terutama dalam menghadapi perang ya, yang katanya itu malah merusak lingkungan bagi kaum-kaum hijau damai. Menarik gak kita bahas ini buat video berikutnya? Karena ternyata hijau damai ya yang didukung oleh rakyat Indonesia saat ini itu ternyata membuat kerusakan di negara-negara Eropa, dan Indonesia berikutnya akan menjadi korban dari paham hijau damai yang akhirnya membuat ketahanan negara kita ini berantakan, kemiskinan makin di mana-mana ya. Mungkin kalau sekarang menurut World Bank itu kemiskinan di Indonesia udah 60% ya. Mungkin nanti ketika paham hijau damai itu dijalankan ya jadi 80% Pak. So ya, gimana menurutmu? We